pasar saham pekan lalu indeks harga saham gabungan sempat 2 kali menembus rekor tertinggi saat perdagangan harian. Nah, sementara ini kondisi politik lumayan stabil. Lalu bagaimana peluang IHSG meroket lebih tinggi? Saya sudah bersama dengan Nuriko Gaman, kepala analis dari BNI Sekuritas. Mas Nuriko, apa kabar? Baik. Dan Anda juga yang mau bertanya seputar saham bisa telepon kami ke nomor 02153660801, sekali lagi ke nomor 02153660801. Baik, Mas Nuriko, kalau sebelum kita menunggu bersama telepon, kita lihat kondisi politik saat ini sudah lumayan stabil. Setidaknya sementara begitu ya. Kemarin setelah putusan pengadilan. Lalu kira-kira bagaimana dalam kondisi politik yang lumayan stabil ini peluang dari IHSG kembali meroket begitu? Ya. Kalau kita perhatikan dalam beberapa waktu terakhir, sebenarnya para pelaku pasar sudah merespon kondisi perkembangan politik di dalam negeri, dan mereka juga memperhatikan serta mencermati bagaimana tren pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun ini. Sehingga kalau melihat dari persepsi pelaku pasar, sebenarnya indeks masih memiliki peluang untuk mengalami penguatannya kembali dan mencapai rekor terbarunya lagi. Dan kita lihat di sini adalah memang kendala yang akan dihadapi oleh penguatan indeks harga saham ke depan itu adalah tekanan terhadap nilai tukar rupiah, termasuk juga kondisi politik dalam negeri dengan perkembangan yang ada nanti. Tentu ini sifatnya lebih kepada jangka pendek. Namun kalau kita perhatikan dengan kondisi saat sekarang ini, justru kita cermati adalah bagaimana laba korporasi yang memiliki tren pertumbuhan yang cukup baik di tengah-tengah ekonomi Indonesia yang masih tumbuh relatif melambat. Tapi kalau kita perhatikan pada tahun ini pertumbuhan ekonomi Indonesia yang lebih baik dari tahun lalu, tentunya pertumbuhan laba korporasi diharapkan juga lebih tinggi, dan inilah yang memicu beberapa pelaku pasar terus melakukan akumulasi beli saham-saham unggulan yang memang fundamentalnya cukup bagus, karena mereka melihat bahwa refleksi daripada pertumbuhan laba korporasi yang lebih baik akan mencerminkan juga kepada apresiasi harga saham ke depan. Kami juga sudah mengumpulkan sejumlah sentimen positif, kalau bisa dibilang yang muncul beberapa pekan terakhir. Mari kita lihat ada sejumlah sentimen positif. Ada sepekan terakhir, kalau kita lihat pertama datangnya dari kondisi politik yang mulai stabil seperti yang saya bilang tadi. Lalu kedua, BI rate turun 25 basis poin. Ketiga, neraca perdagangan yang kembali surplus, dan APBNP yang sudah ketok palu. Sementara kalau kita lihat ada juga sentimen negatifnya, Mas Nuriko. Kalau kita lihat sentimen negatifnya adalah dari nilai tukar rupiah. Dolar ini mengkaukan rupiah, begitu istilahnya. Jadi rupiah memang sebenarnya tidak cuma terhadap dolar, tapi juga terhadap hampir semua mata uang rupiah ini melemah. Kira-kira Anda melihat dari antara sentimen positif yang tadi lalu juga dengan sentimen negatif dolar rupiah ini, IHSG akan cenderung menuruti yang mana? Saya pikir kalau kita lihat ekspektasi pasar tadi, bahwa melihat dari sisi sentimen positif yang ada, para pelaku pasar akan melihat bahwa penguatan indeks itu akan mengikuti sentimen-sentimen positif tersebut. Dan kalau memperhatikan daripada sentimen negatif dari pelemahan nilai tukar rupiah, hal ini juga berlaku umum kepada mata uang lainnya. Jadi sudah diakomodir oleh para pelaku pasar. Bahkan pasar sudah memperkirakan bahwa potensi pelemahan rupiah terhadap dolar Amerika Serikat bisa mencapai level 13.000. Jadi para pelaku pasar masih cukup positif terhadap sentimen-sentimen terhadap kondisi nilai suku bunga BI rate yang relatif turun. Lalu kita lihat juga kondisi politik di dalam negeri yang relatif stabil, dan juga dengan ekspektasi perbaikan indikator makroekonomi ya, termasuk diantaranya adalah perbaikan neraca perdagangan dan pertumbuhan atau peningkatan daripada cadangan devisa. Kalau kita lihat dari sisi kondisi politik, walaupun sekarang mulai stabil, tapi ada nggak kira-kira dari sisi kacamata analis pasar saham, kondisi seperti apa lagi yang bisa jadi muncul ke depan dan kisruh lagi, ribut-ribut lagi, dan akhirnya akan menahan laju pasar saham begitu? Sebenarnya kalau dari sisi dimensi politik, pelaku pasar terutama kami dari pasar modal mencermati adalah bagaimana kebijakan daripada presiden sendiri dalam mengambil keputusan politik yang sangat penting. Hal ini menunjukkan bagaimana juga sikap presiden ini memberikan suatu kepastian kepada pasar. Anda menilai saat ini presiden sudah sementara memberikan kepastian kepada pasar? Saya pikir belum terlihat ya bagaimana presiden bisa memberikan suatu kepastian yang jelas kepada pasar, karena pasar itu perlu adalah kepastian di dalam kebijakan-kebijakan ekonomi dan juga kebijakan-kebijakan yang berdimensi politik ya. Hal ini untuk bisa meyakinkan bagaimana mereka bisa melakukan investasi jangka panjang yang lebih baik. Karena kepastian seperti apa yang misalnya ditunggu oleh pelaku pasar? Sebenarnya hal yang sangat sederhana adalah pengangkatan pejabat-pejabat
atau petinggi-petinggi negara yang sangat strategis posnya ya. Walaupun pos-pos yang bukan berkaitan dengan bisnis begitu, seperti misalnya Kapolri. Karena ini akan merefleksikan juga kepada nanti bagaimana presiden dalam mengambil keputusan untuk bidang-bidang yang di luar politik, terutama di bidang ekonomi. Jadi disinilah ketegasan presiden itu akan memberikan suatu keyakinan bagi pelaku pasar bahwa program ekonomi yang akan dijalankan itu akan berjalan di jalan sesuai dengan apa yang direncanakan. Terlihat juga nanti bagaimana sikap presiden dalam menentukan dalam pengambilan keputusan politik yang sangat strategis. Baik, apakah menurut Anda saat ini presiden dan pemerintah sekarang sudah punya banyak rencana dan program ekonomi, ada membangun ini, membangun itu, apakah ini terhambat oleh ketidakstabilan politik? Saya pikir mungkin program-program ekonomi itu sudah sangat bagus di atas kertas ya, tapi yang paling penting adalah bagaimana realisasinya, karena kita lihat pelaku pasar melihat adalah realisasi daripada program ekonomi itu. Kalau misalnya hambatan politik ini sangat mengganggu program-program ekonomi yang sudah direncanakan, tentunya ini akan memberikan sentimen negatif bagi para pelaku pasar, dan ini akan berpengaruh kepada potensi terkoreksinya indeks harga saham gabungan lebih dalam lagi kalau ternyata realisasi program ekonominya tidak jalan, pertumbuhan ekonomi yang diharapkan bisa lebih tinggi tidak terrealisasi, dan ini akan memberikan juga kekhawatiran bagi pelaku pasar untuk berinvestasi di pasar modal kita. Baik, Riko, kalau Anda lihat nilai tukar rupiah saat ini 12.802 walaupun menguat 28 poin tapi masih bertahan di atas 12.800. Ada yang bilang ini karena kondisi dalam negeri, ada juga yang bilang, terutama pemerintah selalu bilang bahwa ini akibat yang terjadi di luar, akibat yang terjadi di Amerika Serikat, akibat yang terjadi di Eropa dan tidak berkaitan dengan situasi internal. Anda melihat lebih kemana pengaruh nilai tukar rupiah ini? Saya pikir pelemahan daripada nilai tukar rupiah itu lebih banyak dampak dari penguatan dolar Amerika Serikat, karena ini juga berlaku untuk mata uang lainnya. Dan kalau kita lihat pelemahan daripada nilai tukar rupiah ini adalah suatu hal yang penting juga untuk menjaga neraca perdagangan Indonesia itu juga tidak menjadi negatif. Dengan demikian produk-produk Indonesia menjadi kompetitif. Tapi sayangnya produk-produk ekspor kita itu bukanlah produk-produk yang berbasis kepada industri atau manufaktur yang cukup besar ya, lebih mengandalkan pada sumber daya alam. Namun kita lihat arahnya ke depan, kalau industrialisasi di Indonesia dan industri-industri manufaktur bisa berjalan dengan baik, tentunya produk-produk manufaktur Indonesia akan menjadi lebih kompetitif ketika rupiah melemah terhadap dolar Amerika Serikat. Baik, terima kasih analisanya Riko Kaman, Kepala Analis dari BNI Sekuritas. Kita lihat nanti apakah pergerakan rupiah akan kembali menguat. Terima kasih bersama kami di Kompas Bisnis. Dan saudara,